Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan mahasiswa, Bapak dan Ibu mahasiswa? Pada mata kuliah kita yaitu seminar pengembangan proposal tesis, kali ini akan kita bahas bersama, kita akan pelajari bersama perumusan dan pembatasan masalah penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Dasar yang digunakan dari panduan penulisan tesis dan disertasi Universitas Islam Nusantara. Perumusan masalah atau yang disebut dengan problem formulation berbeda dengan pernyataan masalah atau problem statement. Perumusan masalah pada penelitian kualitatif menjelaskan faktor, aspek, dimensi yang terkait dengan fokus masalah, baik yang mendahului atau melatar belakangi, atau yang mengikuti diakibatkan oleh fokus masalah. Perumusan masalah dapat disajikan dengan sebuah bagan pendekatan sistem yang menggambarkan keterkaitan antara raw input, proses, instrumental input, environmental input, output, outcome, dan feedback. Sementara pada penelitian kuantitatif, perumusan masalah ini menjelaskan variabel yang terkait dengan fokus masalah, baik variabel independen, intervening, dependent, dan control. Perumusan masalah dapat disajikan dalam sebuah bagan yang menggambarkan keterkaitan antara variabel independen, intervening, dependent, dan control itu sendiri. Perumusan masalah harus mengacu kepada teori, konsep, atau kebijakan tertentu yang dapat dijadikan kerangka pikir. Kita akan membahas tentang pembatasan masalah, dan ini tentu berbeda dengan perumusan masalah. Pada pembatasan masalah untuk penelitian kualitatif, yaitu membatasi faktor atau aspek atau dimensi yang paling aktual, krusial, esensial, dan meaningful yang diambil dari perumusan masalah. Setiap faktor atau aspek atau dimensi harus diberi penjelasan perincian indikator-indikator pendukungnya agar dapat memudahkan dalam pembuatan kisi-kisi instrumen penelitian. Sementara pada pembatasan penelitian kuantitatif, masalah dibatasi pada variabel-variabel dari perumusan masalah yang dipandang aktual, esensial, krusial, dan meaningful, baik dari variabel independen, intervening, maupun dependennya. Setiap variabel harus diberi penjelasan indikator pendukungnya supaya memudahkan dalam pembuatan instrumen penelitian. Pembatasan masalah harus mengacu pada teori dan atau kebijakan. Hasil dari pembatasan masalah inilah yang dinyatakan dalam pernyataan masalah atau disebut dengan problem statement, dan sudah mengarah pada munculnya rumusan judul penelitian tesis. Selanjutnya bahasan kita adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian tesis berisi rumusan tentang apa yang akan dicapai atau dihasilkan dari penelitian. Tujuan penelitian dibedakan antara tujuan umum dan tujuan khusus. Pembagian ini dimaksudkan untuk lebih fokus, di mana pada tujuan umum ini lebih mengarah kepada capaian perumusan masalah, dan untuk tujuan khusus ditujukan kepada pembatasan masalah. Dilihat bahwa tujuan umum menggambarkan capaian atau hasil penelitian yang bersifat menyeluruh yang berorientasi kepada judul penelitian tesis. Sementara tujuan khusus merupakan capaian atau hasil penelitian yang lebih rinci yang mengacu pada subpembatasan masalah secara spesifik yang selanjutnya dijadikan pertanyaan penelitian tesis. Tujuan penelitian akan ditagih atau akan disimpan, akan dialihkan dalam simpulan. Artinya, rumusan simpulan harus menggambarkan
apa yang akan dicapai dalam tujuan penelitian. Untuk manfaat penelitian sendiri, ini berisi tentang rumusan, nilai guna dari temuan atau hasil-hasil penelitian. Manfaat penelitian dibedakan antara manfaat teoretis dan manfaat praktis. Manfaat teoretis menunjukkan nilai guna bagi pengembangan ilmu dan teori, minimal penemuan prinsip model, konsep, atau hipotetik. Manfaat praktis merupakan nilai guna hasil penelitian bagi peningkatan, pengembangan, atau penyempurnaan praktik di lapangan. Nah, jadi dalam penelitian ini, manfaatnya dibagi dua, yaitu ada manfaat teoretis dan ada manfaat praktis. Selanjutnya, kedua jenis manfaat ini akan ditagih atau juga akan ditempatkan pada bab simpulan dan rekomendasi. Rekan-rekan mahasiswa, Bapak Ibu mahasiswa, untuk bagaimana contoh dari perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan dan manfaat akan dibahas di perkuliahan atau pada tatap muka perkuliahan kita, baik secara Zoom ataupun secara luring. Sampai jumpa. Silahkan membaca-baca buku metodologi penelitian dan carilah dahulu bagaimana perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian itu. Sehingga dalam pembelajaran kita di kelas, kita akan lebih banyak praktik dan berdiskusi untuk hal-hal yang belum dipahami. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.